Islam memiliki keyakinan yang kuat terkait Baitul Maqdis, atau Al-Aqsa, dan hubungannya dengan Palestina. Baitul Maqdis, atau Yerusalem, memiliki status yang sangat istimewa dalam Islam. Keagungan tempat ini berkaitan dengan sejarah keagamaan dan keterkaitannya dengan para nabi. Peristiwa Isra dan Miraj merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang terkait dengan Baitul Maqdis. Pada malam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan dari sana, beliau menaiki langit-langit untuk menerima perintah-perintah ilahi. Hal ini menunjukkan kekhususan dan pentingnya Baitul Maqdis dalam kehidupan Nabi. Baitul Maqdis juga memiliki tempat bersejarah dalam konteks peristiwa-peristiwa keagamaan, termasuk tempat-tempat seperti Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu masjid tertua di dunia. Tempat ini diyakini menjadi lokasi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sejumlah nabi, seperti Ibrahim dan Isa Al-Masih. Baitul Maqdis dianggap sebagai salah satu tempat suci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Keberadaannya di Palestina memberikan makna khusus bagi umat Islam, dan mereka berharap untuk melihat Palestina merdeka sebagai bagian dari pemahaman mereka terhadap keadilan dan kedamaian, dan merawat kebersihan tempat-tempat suci di Baitul Maqdis. Meskipun beberapa kali mengalami konflik, keberadaan dan kekhususan Baitul Maqdis tetap menjadi fokus ketaatan dan rasa hormat umat Islam. Dengan demikian, Baitul Maqdis bukan hanya menjadi lokasi fisik yang penting, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sejarah dalam ajaran Islam. Seiring dengan keyakinan ini, terdapat pandangan mengenai kemunculan Dajjal, yang dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman dalam eschatologi Islam. Dajjal akan muncul sebelum kiamat dan menciptakan ujian besar bagi umat manusia. Terdapat narasi hadis yang merinci ciri-ciri Dajjal dan peranannya dalam menguji iman manusia. Beberapa meyakini bahwa kemunculan Dajjal dan pembebasan Palestina akan terjadi dalam urutan waktu tertentu, sementara yang lain melihatnya sebagai kejadian yang akan datang tanpa urutan yang jelas. Dajjal dianggap sebagai sosok fitnah besar yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dianggap sebagai fitnah besar, menggoda dan menyesatkan banyak orang dengan kekuatan dan tipu daya yang luar biasa. Kemunculannya menjadi salah satu ujian terberat bagi umat Islam. Dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan ciri-ciri khusus yang membedakan Dajjal. Salah satu ciri yang paling mencolok adalah satu mata buta, di samping tanda-tanda lain seperti tulisan kafir di dahinya. Kemunculan Dajjal dianggap sebagai ujian besar terhadap iman umat Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan doa agar umat Islam dapat menjaga iman mereka di tengah fitnah yang disebabkan oleh Dajjal. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari perlindungan Allah dari fitnah Dajjal. Doa-doa khusus dan bacaan-bacaan tertentu diajarkan untuk melindungi diri dari pengaruh jahat Dajjal. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari timur, namun detail mengenai tempat persisnya beragam. Meskipun tidak disebutkan secara langsung terkait dengan Baitul Maqdis atau Palestina, ada interpretasi dan keyakinan yang menghubungkan kemunculan Dajjal dengan wilayah tersebut. Munculnya Dajjal dipandang sebagai salah satu tanda besar bahwa dunia mendekati hari kiamat. Kehadirannya akan membawa kekacauan besar sebelum akhir zaman. Keseluruhannya, konsep kemunculan Dajjal adalah bagian dari kepercayaan umat Islam terkait peristiwa akhir zaman, dan pemahaman terhadapnya dapat bervariasi di kalangan umat Islam. Dalam beberapa hadis, nantinya orang-orang dari Madinah akan hijrah ke Baitul Maqdis sebelum kejadian tertentu. Beberapa poin terkait pemindahan orang Madinah melibatkan konteks historis dan keyakinan keagamaan. Masjid Nabawi di Madinah merupakan tempat berangkatnya hijrah, peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ini menandai awal dari pembentukan masyarakat Islam yang kokoh di Madinah. Beberapa hadis menyiratkan bahwa orang-orang dari Madinah akan hijrah ke Baitul Maqdis pada suatu saat, menggambarkan hubungan antara dua tempat suci ini. Beberapa hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa pada suatu masa, Madinah akan mengalami pergolakan atau keadaan sulit, dan orang-orang dari Madinah akan hijrah ke Baitul Maqdis sebagai tempat yang aman. Beberapa ulama mengaitkan ini dengan peristiwa sejarah, terutama terkait konflik-konflik yang melibatkan Madinah pada masa lampau. Hijrah ke Baitul Maqdis mungkin diartikan sebagai upaya mencari perlindungan dan keamanan di tempat lain. Meskipun hadis-hadis ini dianggap sahih, tafsir dan interpretasi mereka dapat bervariasi di kalangan ulama. Beberapa melihatnya sebagai peristiwa harfiah yang akan terjadi,
sementara yang lain melihatnya sebagai simbolik atau metafora untuk perubahan signifikan dalam kehidupan umat Islam. Tingkat kepercayaan terhadap hal ini bervariasi di kalangan umat Islam. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pengetahuan gaib yang hanya diketahui oleh Allah, sementara yang lain menganggapnya sebagai petunjuk dan peringatan untuk berlaku waspada. Poin ini mencerminkan bagian dari eschatologi Islam yang merinci serangkaian peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat, dan pemindahan orang Madinah menjadi elemen yang menarik perhatian umat Islam dalam memahami takdir dan tanda-tanda akhir zaman. Hal ini sering dihubungkan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan, seperti munculnya Al-Mahdi atau peristiwa besar sebelum hari kiamat. Pemindahan orang Madinah dapat dianggap sebagai persiapan spiritual dan fisik untuk menghadapi ujian atau perubahan signifikan. Imam Mahdi dipercayai sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk mengembalikan keadilan dan kebenaran. Kehadirannya diyakini sebagai tanda mendekatnya hari kiamat. Umat Islam meyakini bahwa Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang adil dan membawa perdamaian. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di wilayah Hijaz, yang mencakup wilayah sekitar Baitul Maqdis dan Masjid Nabawi. Dan beberapa keyakinan dalam Islam juga menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di Baitul Maqdis, memulai perannya sebagai pemimpin umat Islam di sana. Ini menciptakan kaitan erat antara kedua konsep tersebut. Ada keyakinan bahwa Imam Mahdi juga akan memiliki keterkaitan dengan Masjid Nabawi, mengawali peran kepemimpinannya di sana. Masjid Nabawi menjadi simbol spiritual dan pusat pengembangan peran Imam Mahdi. Dalam Islam, Baitul Maqdis, Masjid Nabawi, Dajjal, dan Imam Mahdi memiliki peran dan makna tersendiri. Keterkaitan antara mereka menciptakan narasi eskatologis yang memberikan harapan, ketenangan, dan arahan spiritual bagi umat Islam di tengah tantangan zaman akhir. Masing-masing elemen ini menggambarkan aspek penting dalam keyakinan dan pandangan umat Islam terhadap akhir zaman. Kepercayaan Islam terkait Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina, hijrah orang Madinah, dan kemunculan Dajjal tercermin dalam hadis-hadis dan ajaran Islam. Meskipun hal ini memiliki interpretasi beragam, umat Islam meyakini bahwa mereka merupakan bagian dari takdir dan ujian yang harus dihadapi dengan iman dan ketabahan. Dalam pandangan umum, keyakinan terhadap Baitul Maqdis dan kemerdekaan Palestina mencerminkan cita-cita keadilan, perdamaian, dan kebebasan dalam kerangka ajaran Islam. Bagi umat Islam, harapan ini disertai dengan doa dan usaha untuk mencapai keadilan di seluruh dunia, termasuk di wilayah Palestina. Palestina, dengan kota suci Yerusalem dan Baitul Maqdis, memiliki nilai historis dan keagamaan yang tinggi dalam Islam. Umat Islam melihat perjuangan Palestina sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan hak-haknya, termasuk hak atas tanah dan kebebasan beragama. Konflik Israel-Palestina menjadi fokus perhatian dunia, dan umat Islam di seluruh dunia sering mengekspresikan solidaritas dengan rakyat Palestina. Umat Islam mendoakan kesejahteraan dan kemerdekaan Palestina dalam sholat mereka. Doa-doa ini mencerminkan harapan akan perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Selain itu, umat Islam memberikan dukungan moral dan politik kepada rakyat Palestina, termasuk melalui sumbangan kemanusiaan dan kampanye advokasi internasional. Meskipun pemahaman dan dukungan terhadap isu Palestina bervariasi di kalangan umat Islam, banyak yang merasakan kewajiban untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina. Keinginan akan kemerdekaan Palestina dianggap sebagai aspirasi umat Islam untuk memastikan keadilan dan kedamaian di wilayah tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kebebasan. Umat Islam berharap agar Palestina mendapatkan kemerdekaan dari berbagai konflik yang telah terjadi di wilayah tersebut. Umat Islam secara umum mendoakan dan mendukung usaha-usaha untuk meraih kemerdekaan Palestina.